حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Usikum bitaqwallah faya ayyuhal muttaqun ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhan nas Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'da. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ada rahmat Allah pada sesuatu hal yang sedikit. Jangan remehkan hal yang sedikit yang baik.
Jangan remehkan hal yang kecil yang baik. Banyak keajaiban besar dari hal-hal yang kecil yang baik. Allah Subhanahu wa taala, Allah itu sangat sayang sama kita. Kita sering maksiat, kita sering lalai, kita sering maksiat banyak, tapi masih diampuni Allah. Allah masih mengampuni kita. Bahkan masih dikasih rizki, masih dikasih makan, dan anak-anak keturunan. Allah hanya minta pada kita ibadah. Allah itu hanya meminta kepada kita untuk ibadah. Apa ibadah kita itu banyak? Apakah ibadah yang Allah wajibkan untuk kita itu banyak? Apakah yang diminta kepada kita untuk beribadah itu banyak? Apakah sholat itu berjam-jam? Apakah puasa itu berbulan-bulan? Apakah zakat itu tiap bulan dikeluarkan? Apakah zakat itu seluruh harta yang kita miliki harus kita keluarkan? Apakah haji itu setiap tahun? Kita itu sebenarnya diwajibkan sedikit sekali. Kita itu sebenarnya diwajibkan sedikit sekali beribadah. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat yang banyak sekali. Kita itu sebenarnya disuruh, diwajibkan ibadah itu sedikit sekali. Tapi Allah membalasnya, memberi kita nikmat yang banyak sekali. Allah membalas kita banyak sekali, berkali-kali, dan memberi kita balasan berlipat-lipat, lebih banyak dari ibadah yang kita kerjakan. Hanya karena kita melakukan hal-hal yang sebenarnya diminta Allah sebenarnya sedikit sekali. Sebenarnya hakikatnya ibadah itu yang diminta oleh Allah sedikit, lebih banyak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah yang Maha Tinggi dan Maha Penyayang berfirman di dalam hadis qudsi. Allah berfirman, "Man jaa'a bil hasanah," siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalha wa azid. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka baginya 10 kebaikan dan pasti aku akan tambah. Masya Allah. Wa man jaa'a bisayyi'ah, dan siapa yang melakukan satu keburukan, fajaza'u sayyi'ah mithluha, maka balasannya satu keburukan yang semisal. Au aghfir, atau aku ampuni. Masya Allah. Satu kebaikan dibalas Allah dengan 10 kebaikan. Satu maksiat dibalas Allah dengan satu hukuman yang semisal, atau bisa jadi tidak dihukum, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Sungguh Allah itu Maha Pemurah. Allah memberi banyak kebaikan hanya dengan sedikit ibadah sebenarnya, hakikatnya. Satu sholat dicatat 10 kali lipat, dibalas dengan satu sholat dibalas dengan 10 kebaikan. Satu puasa dicatat 10 kali lipat, satu puasa dibalas Allah dengan 10 kebaikan. Masya Allah. Sedang dosa kita, bagaimana dosa kita? Kalau tidak dibalas dengan satu hukuman, bisa jadi Allah yang Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun, mengampuni dosa-dosa kita Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Allah, sungguh ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala sungguh sangat sayang sama kita. Kemudian Allah berfirman, "Wa man taqarraba minni shibron," dan siapa yang mau mendekat padaku satu jengkal, maksudnya siapa yang mau menyisihkan waktunya untuk Allah sebentar saja, sejengkal. Diumpamakan sejengkal itu maksudnya sebentar saja.
Siapa yang mau mendekat padaku satu jengkal sebentar, taqarrabtu minhu dzira'an, aku akan membalasnya. Aku akan mendekat padanya satu hasta. Siapa yang mau mendekat padaku sebentar, sebentar saja, aku akan membalasnya satu hasta, satu tangan. Maksudnya lebih banyak kan itu. Allah akan membalas dengan lebih banyak. Wa man taqarraba minni dzira'an, dan siapa yang mendekat padaku satu hasta, lebih banyak lagi. Siapa yang mau mendekat beribadah pada Allah, mendekatkan dirinya pada Allah sejenak saja, lebih banyak dari satu jengkal, maksudnya lebih banyak lagi kan itu, tapi masih sedikit kan itu, Allah pasti akan membalas taqarrabtu minhu ba'an, maka aku akan mendekat padanya lebih banyak, 2 hasta. Masya Allah. Waman atani yamshi, dan siapa yang mau mendatangiku, mendekat padaku dengan berjalan, maksudnya ibadahnya masih kalem kan itu, tidak terlalu giat kan itu, masih sedikit, masih mungkin menunda-nunda, belum terlalu giat. Waman atani yamshi, siapa yang mendatangiku, mendekatiku dengan berjalan kaki, ataituhu harwalah, aku akan mendatanginya lebih cepat dengan berlari. Yang masih lemot, maksudnya ibadahnya masih kalem, menunda-nunda, masih telat-telat, tetap Allah berikan kebaikan, Allah membalasnya, tapi lebih cepat. Masya Allah. Inilah kasih sayang Allah yang maha suci, lagi maha penyayang. Jika Anda ibadah atau berzikirnya masih sedikit, misalnya 3 kali dalam sehari, maka Allah akan membalasnya dengan kenikmatan lebih banyak. Bisa 7 kali, bisa 10 kali, sampai 700 kali, bahkan bisa berkali-kali. Masya Allah. Jika Anda sholatnya masih sebentar, mungkin sholatnya 5 menit, maka Allah akan membalasnya dengan kenikmatan yang lebih lama, kenikmatan yang berjam-jam, bahkan kenikmatan berhari-hari, bahkan bertahun-tahun. Allah ngasih kita anak, misalnya seperti itu, itu kan kenikmatan besar. Jika Anda ibadahnya masih lemot, masih sering telat, yang harusnya sholat itu segera di awal waktu, tapi masih ditunda-tunda, selama sholat meski masih telat-telat, maka Allah tetap akan membalasnya. Allah tetap akan memberikan kenikmatan padanya lebih cepat, dibalas secara ekspres, tidak pakai lama, dan tidak telat sedikit pun balasan Allah itu. Ini baru yang sedikit, ini baru yang masih ibadahnya, zikirnya sedikit, masih yang lemot, masih yang telat-telat. Apalagi kalau yang ibadahnya itu giat, apalagi kalau yang ibadahnya itu banyak, dan yang ibadahnya itu segera, tidak menunda-nunda, yang tidak telat-telat, pasti kenikmatannya itu lebih banyak, dan pasti kenikmatannya itu lebih cepat datangnya. Masya Allah, Masya Allah, sungguh Allah itu sangat menyayangi kita. Kemudian lanjutnya, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah berfirman, dan ini adalah sebagai contoh, ini sebagai contoh untuk kita supaya kita memiliki gambaran betapa besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, betapa besarnya kasih sayang Allah bagi hambanya. Allah berfirman, wa man laqiyani bi qurabil ardi khati'ah, siapa yang bertemu denganku, maksudnya menghadap kepada Allah ketika di yaumul qiyamah, yaumul hisab, siapa yang bertemu denganku dengan membawa dosa sebesar bumi, bi qurabil ardi khati'ah, siapa yang mendatangiku atau siapa yang bertemu denganku dengan membawa dosa sebesar bumi, la yusyriku bi syai'a, selama dia tidak menyekutukanku terhadap sesuatu, atau selama dia bersih dari syirik, selama dia bersih dari media syirik atau bersih dari bid'ah, selama dia bersih tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya, laqituhu bimithliha magfirah, maka aku akan memberinya ampunan yang sebesar bumi pula. Masya Allah. Ini contoh betapa besarnya kasih sayang Allah terhadap hambanya.
Siapa yang menghadap pada Allah dengan membawa dosa sebesar bumi, selama dia tidak menyekutukan Allah hanya dengan satu amalan, menolak syirik, menolak bid'ah. Bid'ah itu media syirik, karena orang bid'ah itu kebanyakannya tanpa sadar jatuh dalam syirik. Kebanyakannya tanpa sadar orang yang melakukan bid'ah itu jatuh ke syirik kebanyakannya tanpa sadar, dan itu malah lebih bahaya karena lebih halus bid'ah itu. Orang melakukan bid'ah itu menyangka itu adalah ajaran agama, dan dia tidak sadar. Ketika jatuh ke syirik dia tidak sadar, bahkan menyangkanya itu ajaran agama. Na'udzubillahi min dzalik. Ini betapa besar rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menghadap pada Allah dengan membawa dosa sebesar bumi, selama tidak syirik, selama tidak menyekutukan Allah dalam beribadah, Allah akan memberinya ampunan sebesar bumi pula. Masya Allah. Maka ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah, saudaraku yang seiman, yang dicintai Allah, semoga Allah selalu merahmati kita. Maka ayol ikhwah, meski sedikit semangat kita, meski masih sedikit, meski sedikit ibadahnya, jangan diremehkan. Kalau punya ibadah meski sedikit, jangan diremehkan. Atau kalau ada orang lain yang ibadahnya masih sedikit, jangan diremehkan. Meski besar dosa Anda, meski besar dosa Anda sebesar bumi, jangan merasa minder. Sebesar apapun dosa tersebut, jangan pernah merasa minder untuk berbuat baik. Jangan pernah merasa minder berbuat baik karena masih memiliki dosa besar. Dan jangan meremehkan orang. Jangan meremehkan orang yang ingin berbuat baik meski dia punya dosa besar, masih terlilit dengan dosa-dosa besar. Jangan meremehkan amalan baiknya. Dan jangan putus asa. Jangan putus asa untuk menjadi orang soleh meski masih bergelimang dosa. Jangan pernah putus asa untuk menjadi orang soleh. Jangan sampai malu. Jangan sampai kita itu malu untuk sholat berjamaah karena masih banyak dosa. Jangan sampai ada perasaan saya belum suci, nanti saja ke masjidnya. Saya belum suci, nanti saja hajinya. Jangan pernah minder untuk melakukan amalan baik karena masih memiliki dosa. Bisa jadi dengan amalan itu nanti dosa itu hilang, maksudnya berhenti, diberi Allah hidayah karena mau haji, karena dia mau sholat jamaah, dia dapat hidayah dari Allah. Akhirnya dengan dia dapat hidayah, dosa itu bisa hilang, dia bisa meninggalkannya. Masya Allah. Maka ya ikhwah, jangan sampai malu untuk sholat berjamaah karena masih banyak dosa. Jangan sampai punya perasaan seperti ini. Jangan sampai malu untuk mengaji, datang ke kajian meski masih punya banyak dosa. Meski sedekahnya masih sedikit, jangan malu. Keluarkanlah secara rutin. Jangan gengsi, jangan takut sedekah karena masih banyak dosa. Yang penting itu nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah itu yang Maha tahu. Maka ya ikhwah, jangan sampai putus asa beramal baik meski hartanya sedikit, dan teruslah mohonlah ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Segeralah bertaubat, yang masih bergelimang dosa segeralah bertobat dan segera terus memohon ampunan pada Allah. Meski bisanya sedikit berzikir, meski masih baru bisa sedikit berzikir, istiqomah, rutinkan untuk segera memohon ampunan pada Allah. Berdoalah juga, berdoalah, mintalah pada Allah. Meski bisanya baru doa sedikit, meski baru bisa berdoa sedikit, mintalah terus pada Allah Subhanahu wa taala. Maka ya ikhwah, jangan meremehkan yang sedikit. Jangan meremehkan hal-hal kecil yang baik. Bisa jadi dengan hal tersebut Allah memberikan rahmatnya, Allah memberikan ampunannya, hingga akhirnya apa? Orang itu dimudahkan mendapatkan hidayah, taufik, dimudahkan jalannya untuk meninggalkan kemaksiatan, dimudahkan jalannya untuk melaksanakan amalan-amalan soleh. Allahumma musta'an. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menjauhkan kita dari fitnah. Perbanyaklah memohon ampunan kepada Allah. Fakultu istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Maka telah aku ucapkan, mohonlah ampunan kepada Tuhan kalian,
Sungguh Tuhan kalian Maha Pengampun. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim wa barik, amma ba'da. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala, fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku pasti akan mengingat kalian. Perbanyaklah berzikir, perbanyaklah berdoa. Dan juga Allah berfirman, wa qala rabbukum, dan Tuhan kalian berkata, ud'uni astajib lakum. Mintalah, berdoalah padaku, pasti aku akan mengabulkan doa-doa kalian. Dan juga Allah berfirman, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentang aku, maka sungguh aku dekat. Allah dekat. Allah menjawab setiap doa orang-orang yang memohon. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku menjawab setiap doa-doa orang-orang yang berdoa, orang-orang yang memohon. Maka ayyuhal ikhwah, perbanyaklah berdoa. As'alullah wa iyyakum al-afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Semoga Allah memberi ampunan dan keselamatan bagi kita semua di dunia dan akhirat. Semoga Allah memberi hidayah bagi kita semua. Semoga Allah memberi hidayah kepada para pemimpin kita. Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma as-sami'ul alim. Allahumma al-azim. Inna nas'aluka wa na'udzu bika wa na'udzu bi'izzatika wa na'udzu bi'azamatika wa biwajhikal karim wa sultanikal qadim minasyaitonir rajim wa bikalimatika at-tammat min syarri ma khalaq wa min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lamah wa minal baras wa minal junun wa minal judham wa min sayil asqam. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Fa aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
Ustaz yang mau ada di tempatnya harusnya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum a'biduna ma a'budu wa la ana a'bidum ma 'abadtum wa la antum a'biduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum